Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Iya, Pak ini Acep? ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Ade? Baik, Alhamdulillah sehat juga pada malam ini. baik Pak Ade. Beberapa, kalau nggak salah 3 hari kemarin Bapak menghubungi saya untuk bisa berbicara dengan saya terkait dengan ada permasalahan mungkin yang ingin Bapak bicarakan dengan saya. Mungkin saya bisa membantu eh, kaitan dengan hal tersebut. Apa Pak kaitan dengan apa? Misalkan biar bisa saya bantu. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu. Alhamdulillah Pak Acep bisa menyempatkan untuk memberikan waktu. Nanti Pak Acep akan mendengarkan keluhan saya, kemudian curhatan saya. Nah ini permasalahan saya ini di sini tentang siswa yang suka mengambil ya Hmm? uang jajanan teman-temannya gitu ya di kelas. Jadi ini menjadikan sebuah hal yang menjengkelkan juga ya Pak Acep. Karena Hmm. gini, ketika kami mengadakan upacara misalkan di lapangan, nah dia itu tidak ketahuan nyelinap gitu, Hmm. ngambil uang tiba-tiba pas masuk, lainnya rame kehilangan uang jajannya. Nah ini sangat menjengkelkan dan asal mulanya tidak dapat ditemukan itu siapa pelakunya Iya. gitu. Oh, itu ya Pak De. Itu permasalahannya. Jadi Permasalahannya siswa yang suka mengambil uang jajan temannya itu di ada kelas. siswa yang suka mengambil uang jajan temannya ya Pak De ya. Masuk Eh, ngupil itu. Baik Pak De, saya mempunyai waktu 15 menit ke depan untuk membicarakan hal tersebut. Untuk selanjutnya saya akan bertanya tujuan Pak Ade ini kaitan dengan siswa tersebut yang suka menyolong atau ada yang kehilangan, Ya. tujuannya untuk apa Pak Ade? Nah gini Pak Cep, tujuannya ini bagaimanakah ingin memberikan pengertian ya, baik itu terhadap anaknya dan juga terhadap orang tuanya. Jadi saya kebingungan karena memang ketika setelah ditemukan bahwa anak itu yang sudah sering mengambil uang-uang temannya, dan ketika saya coba periksa juga tidak ditemukan uangnya sebenarnya. Tetapi ketika ada dia pasti uang hilang gitu. Tetapi kalau dia tidak sekolah aman gitu. Jadi dapat dipastikan mungkin dialah yang terbiasa untuk mengambil uang tersebut. Nah, itu. Dan yang menjadi permasalahan saya ini, itu kan saya sebagai guru PAI-nya tentunya semua orang seakan menyudutkan saya bahwa nah inilah yang harusnya jadi tanggung jawab guru agama. Walaupun sebenarnya kan tanggung jawab semua ya. Iya, iya. Kalau memang itu karena menyangkut budi pekerti itulah yang menjadi beban sehingga saya lah yang harus menanggung jawab atas segala perbuatan yang kurang menyenangkan tersebut gitu Pak Cep. Iya, baik Pak Ade. Nah, ketika ketika kehilangan uang tersebut di waktu jam-jam apa Pak Ade ketika anak tersebut kehilangan uang itu? Nah gini aja, ketika sempat-sempatnya ada kesempatan gitu, ketika orang lain senam, ketika Hmm. orang lain upacara, bahkan sempat juga ketika orang lain makan. Kalau saya ini biasakan begini, sekarang yang sudah selesai nulis di kelas 4 misalkan, kita antri ya untuk yang sudah selesai ke depan, budaya antri kita baca sendiri-sendiri ke depan. Nah orang lain ngantri mau baca, malah dia mungkin mutil di belakang buka tas-tas temannya gitu kan. Kita tidak ya saya tidak memperhatikan ke belakang karena fokus terhadap anak-anak yang baca gitu. Nah tetapi dia memang mungkin yang mengambil itu, tetapi pas diperiksa itu tidak ditemukan uangnya. Nah saya coba panggil, langsung saya tanyakan tadi jajan apa saja gitu ya, Hmm. kemudian bawa uang berapa, kemudian jajan apa saja. Nah ketika dihitung kok jajannya banyak banget, tapi uangnya tidak mencukupi sebenarnya kalau yang dari bawaan rumahnya. Terus saya tanyakan dari mana uang yang digunakan jajan tersebut. Nah
ternyata dia tidak mengaku juga, ya. Mm-mm. Itu permasalahannya. Kemudian saya coba menanyakan ke teman-temannya, barangkali dia melihat ada yang menyaksikan. Nah, ternyata tidak ada juga yang menyaksikan. Nah, karena memang saya ini sebenarnya tetangga juga ya di rumahnya. Sering Mm-mm. juga ternyata ngambil di tetangga juga dia itu. Nah, akhirnya saya bingung ketika banyak orang yang mengadu kepada saya di sekolah hampir setiap hari ada kehilangan, pasti yang saya ditampung yang menerima laporan itu pasti datangnya ke saya, Iya, datang. iya. Pak De ini si anu yang sudah anu, ya udah. Kalau memang kan kalau anak yang masih kecil kelas 1 yang hilangnya tak tega juga, ya sudah diganti saja sama saya daripada bukan maksud untuk membantu yang ngambil itu tapi untuk kasihan terhadap anak yang kehilangannya tersebut gitu. Iya, Pak De. Nah, setelah ketika ketahuan ya Pak Ade ya, ketika ada literasi kan ya Pak Ade, kegiatan-kegiatan suka mengutil ketika di kelas ataupun tidak ada guru, misalkan tidak ada siswa, anak-anak tersebut ada di kelas. Apakah adakah yang sudah menemukan atau misalkan mempergoki anak tersebut mengutil Pak Ade? Nah, kalau selama ini belum ada ya yang langsung melihat dengan mata sendiri gitu. Tetapi yang dapat menunjukkan diarahkan kepada dia itu karena ketika dia ada yang hilang. Ketika dia tidak sekolah mah aman gitu. Iya, Dan menurut riwayat dibaca di kampungnya di halaman di rumahnya juga banyak laporan dari tetangga, bahkan ia sering ketika ke warung ngambil punya tukang warung gitu juga. Nah itu padahal itu anak secara ekonomi juga tidak begitu sulit-sulit banget, tetapi entah apa yang menyebabkan dia seperti itu gitu Pak Acep. iya Pak Ade. Apakah sudah ada berapa laporan ke Pak Ade di kelas atau di sekolah yang pernah kehilangan, Pak Ade? Itu sudah sering sekali Pak Acep kalau dihitung entah berapa kali gitu ya, setiap kelas pokoknya pernah kehilangan, bahkan Iya. hampir tiap hari. Nah, ini bahkan saya sudah mencoba untuk menghubungi orang tuanya ya, sampaikan saya ke orang tuanya. Kemudian saya juga mengajak kepada selain rekan sejawat juga komite. Nah, kemudian saudara-saudaranya juga ini semuanya juga merasa mungkin tidak sanggup. Nah, bahkan orang tuanya sendiri ketika menerima laporan dari tetangga ataupun dari sekolah, herannya itu dia yang jadi marah gitu. Jadi saya bingung. Jadi orang tuanya tidak terima bahwa mungkin anaknya karena gini aja. Ketika Kang ini si Anu ngambil uang dari rumahnya juga bawa gitu jawabannya. Dari rumahnya juga bawa tadi tidak ditanya kepada anaknya langsung. Jadi heran kok seperti itu gitu. Karena saya sering menyaksikan kebetulan dekat sekali ketika banyak laporan. Bahkan kalau yang di kampungnya ya yang bukan yang di sekolah gitu ya. Ketika ada yang melapor, sudah saja laporkan sendiri. Silahkan saja hubungi ke orang tuanya kalau bukan di sekolah. Kecuali yang di sekolah ya saya yang nampung gitu. Tapi saya juga bingung untuk menyampaikannya karena memang orang tuanya tidak begitu menanggapi tentang perihal ke perilaku anaknya tersebut gitu. Jadi bingung Baik, untuk Pak Ade. Ya, ya mungkin untuk setelah Pak Ade mengetahui ya beberapa siswa sudah beberapa kali kehilangan dan terindikasi anak tersebut dicurigai ya Pak Ade ya, ya. dicurigai mencuri atau mengutil. Nah, langkah selanjutnya untuk Pak Ade yang akan Bapak Ade lakukan atau melakukan tindakan apa? Seperti apa? Tindakan yang saya lakukan ya tentunya pertama tadi menghubungi orang tuanya, kemudian memberikan pengertian kepada rekan-rekannya, kepada teman-temannya
untuk mengamankan ketika membawa uang ya di sekolah, jangan disimpan di dalam tas, jangan dibiasakan menyimpan di mana saja, jadi dibiasakan saja dibawa saja uangnya. Kemudian saya juga menghubungi komite sekolah dan kami sudah mengadakan rapat dengan komite sekolah dan juga rekan-rekan sejawat, begitu juga dengan orang tuanya. Dan alhasil untuk sekarang ini ya, siswa tersebut karena sangat meresahkan, nah akhirnya dia belajar secara daring dulu dan membawa laporan selama 3 hari sekali untuk hadir ke sekolah. Begitupun dengan bimbingan orang tua, kecuali kalau mau ikut sekolah juga boleh, asalkan dengan didampingi dengan orang tuanya. Karena kalau dengan guru atau dengan yang lainnya, dia tidak mempan gitu. Apapun yang ia lakukan itu semacam apa itu namanya, kelebihan. Baik Pak Ade, rencana apa, strategi apa yang Bapak Ade akan lakukan? Ya strateginya yaitu untuk dalam hal ini ketika strateginya itu tadi untuk memperbaiki segala sesuatunya itu dengan cara mendekatkan kepada orang tuanya dan juga mengadakan rapat bersama sehingga dapat menimbulkan sesuatu yang lebih baik lagi. Baik Pak Ade, nah dari beberapa strategi dan rencana Pak Ade, mungkin Pak Ade hal apa saja yang harus Pak Ade lakukan agar tidak terjadi lagi seperti itu? Hal-hal yang saya lakukan ya tentunya dengan memberikan pengertian baik itu terhadap orang tuanya dan juga terhadap anaknya dan juga teman-teman yang lainnya supaya tidak ceroboh untuk menyimpan uang. Baik Pak Ade, terima kasih karena waktunya sudah pas ya Pak Ade ya, 15 menit. Pak Ade setelah mengetahui bagaimana strategi dan cara menanggulangi anak tersebut, ya demikian pertemuan kita kali ini. Mungkin untuk kedepannya rencananya Pak Ade mau bertemu dengan saya lagi kapan Pak Ade? Kira-kira seminggu lagi ya Pak Cep, kita evaluasi dulu ya di sana bersama rekan-rekan sejawat ya. Baik Pak Ade, terima kasih. Baik Pak Ade, selanjutnya saya ada kegiatan yang lebih lanjut lagi, masuk ke ada kerjaan yang lain. Terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik kembali lagi ke ruang. Thank you.